Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang analisis resep dari yang racikan dan non-racikan. Di sini kelompoknya ada saya sendiri, Afif Raihan Fernanda, Diandra, Laila, dan Revi Saptiatama. Lanjut. Ya, jadi saya Diandra Irwiasti akan menjelaskan terkait resep yang saya dapat. Di sini ada resep non-racikan dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat yang ditulis oleh Dr. Gerald dengan pasiennya atas nama Firdaus Febriansyah, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir atau umurnya 28 Februari tahun 93. Kemudian di sini sebenarnya ada kolom riwayat alergi obat, tetapi dokter tidak mencentang salah satu atau tidak diisi riwayat alergi obatnya. Lalu tanggal penulisan resep yaitu Jakarta 29 Desember 2020. Dan di sini ada nama obat-obat yang diresepkan. Ada risperidon 2 mg, kemudian THP atau trihexyphenidyl 2 mg, haloperidol 5 mg. Nah, untuk jika dinarasikan dalam bahasa Latin, jadi resipe risperidon 2 mg numero LX, signa bis DDE 1. Lalu trihexyphenidyl 2 mg numero LX, signa bis DDE 1. Haloperidol 5 mg numero LX, signa bis DDE 1. Dalam bahasa Indonesia, yaitu ambillah risperidon 2 mg sebanyak 60. Tandai 2 kali sehari 1 tablet. Lalu trihexyphenidyl 2 mg sebanyak 60, tandai 2 kali sehari 1 tablet. Selanjutnya haloperidol 5 mg sebanyak 60, tandai 2 kali sehari 1 tablet. Lalu di sini ada screening resep dari kajian administrasi dan kesesuaian farmasetika. Bisa dilihat tadi dalam resep ada nama dokternya, ada SIK-nya, ada alamat dokternya, yaitu bisa dilihat dari resep tersebut terdapat alamat dari rumah sakit tempat dokter bekerja. Kemudian ada nama pasiennya, ada umurnya diketahui dari tanggal lahir pasien, berat badannya tidak ada, jenis kelaminnya ada, yaitu laki-laki. Kemudian alamat dan nomor telepon pasien ini tidak ada dan dapat kita tanyakan saat penyerahan obat. Kemudian tanggal penulisan resepnya ada. Untuk kesesuaian farmasetika, bentuk sediaannya itu tidak ada, dosisnya ada, potensi tidak ada, stabilitas tidak ada, inkompatibilitas tidak ada. Cara dan lama pemberian obat ada. Jadi kesimpulan resep yang saya dapat itu adalah resep dapat dilayani karena kelengkapan pada kajian administrasi dan farmasetika, syarat yang tidak ada masih dapat ditolerir. Kemudian di sini ada bentuk sediaan dan kekuatan lain. Nah, dalam resep tadi kan ada risperidon tablet. Nah, dalam bentuk atau kekuatan lainnya itu ada yang risperidon tablet 1 mg, 2 mg, dan 3 mg. Kemudian ada noprennya itu isinya risperidon sirup 5 mg per 5 ml dan respirex yaitu
risperidon sirup 1 mg per mili. Kemudian yang THP atau trihexyphenidyl tablet itu sediaannya hanya 2 mg. Untuk haloperidol tablet ada yang 0,5 mg, 1,5 mg, 2 mg, dan 5 mg. Ini maaf harusnya haloperidol kaplet 5 mg. Maaf bisa ke atas, tadi belum selesai. Hal yang dosis, masih yang dosis. Terus. Stop. Maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Saya lanjutkan. Haloperidol tadi ini salah penulisannya, harusnya kaplet 5 mg per kaplet. Terus ada haloperidol ampul 2 mg per mili, 5 mg per mili, dan 50 mg per mili. Kemudian untuk dosis dan perhitungan, di dalam resep itu kan risperidon 2 mg, dosis lazimnya itu 4-6 mg per hari, dosis maksimalnya 16 mg per hari. Nah, dalam aturan pakai untuk risperidon 2 mg ini adalah 2 kali sehari. 2 mg dikali 2 itu kan sama dengan 4 mg, jadi tidak melebihi dosis maksimalnya. Jadi keterangannya adalah sesuai. Kemudian yang THP 2 mg itu dosis lazimnya 1 mg per hari, dinaikkan bertahap. Lalu ada dosis pemeliharaan 5-15 mg per hari, terbagi dalam 3-4 kali pemberian. Tidak ada dosis maksimalnya. Lalu yang terakhir haloperidol 5 mg, dosis lazimnya itu 0,5 sampai 5 mg 2-3 kali sehari, dan pemeliharaan itu 3-10 mg per hari, dengan dosis maksimalnya 30 mg per hari. Di mana tadi aturan pakai haloperidol adalah 2 kali sehari, jadi 5 mg dikali 2 yaitu 10 mg per hari, di mana dosis ini tidak melebihi dosis maksimal. Jadi sesuai. Lanjut ke khasiat, kegunaan, serta efek sampingnya. Di sini diindikasikan, risperidon diindikasikan untuk skizofrenia akut dan kronis, dan pada kondisi psikosis lain dengan gejala positif atau gejala negatif, serta meredakan gejala afektif yang terkait. Kemudian efek sampingnya ada insomnia, agitasi, ansietas, sakit kepala, kelelahan, parkinsonisme, dispepsia, konstipasi, mulut kering. Lanjut. Lalu THP itu diindikasikan untuk Parkinson, gejala Parkinsonoid karena pengaruh obat. Untuk SSP, efek sampingnya mulut kering, pandangan kabur, pusing, mual atau cemas, konstipasi, urin tertahan, takikardia, dilatasi pupil, tekanan intraokular meningkat, dan sakit kepala. Lalu yang terakhir haloperidol itu diindikasikan untuk delusi dan halusinasi pada skizofrenia akut dan kronis, paranoid. Terapi pemeliharaan untuk psikosis, efek sampingnya ada reaksi neurologik yang bersifat ekstrapiramidal seperti hipertonia otot dan gemetar, kadang terjadi gangguan pencernaan dan perubahan hematologik ringan. Untuk analisa harganya di sini ada risperidon, dus 3 kali 10 tablet 1 mg itu 141.000, 2 mg-nya 204.000, dan 3 mg-nya 360.000. Untuk THP, dus 100 kapletnya itu 62.500, botol yang berisi 250 kaplet itu 140.000
5.000. Haloperidol dus 10 kali 10 tablet 1,5 mili itu 175.000. 5 kali 10 tablet itu 135.000. Untuk penyiapannya, di sini kita ambil obat sesuai yang diminta dalam resep tersebut. Ada risperidon, ada THP, dan haloperidol. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah, kita kemas, beri etiket, label, dan lakukan video saat menyerahkan obat kepada pasien. Kemudian di sini ada etiket, label, dan kopi resep. Yang pertama ini ada etiket risperidon. Di sini ada nama apoteknya, ada alamat, ada nomor telepon, ada apa, ada SIPA juga. Ini kita kasih keterangan nomor 1, kemudian kita beri tanggal, terus ada nama pasien, terus ada aturan pakai, dan diminum sesudah makan, lalu diberi keterangan obat dalam. Dan ada label tidak boleh diulang tanpa resep dokter, karena obat-obatan yang dalam resep tersebut itu jenisnya itu adalah obat keras. Yang trihexyphenidyl dan haloperidol sama karena aturan pakainya sama. Bisa dilihat di dalam Word. Lalu untuk kopi resep, ada nama dokternya, tanggal salinan resepnya dibuat, dan ada tanggal resep asli dibuat, kemudian ada nama pasiennya, umur pasiennya, lalu ada nama obat-obatan yang diresepkan. Kemudian kita beri keterangan date pada setiap obat. Lalu ada PCC dan tanda tangan apoteker. Lanjut. Nah, kemudian ini ada penyerahan. Nah, saat kita akan menyerahkan obat ke pasien, verifikasi ketepatan obat dalam resep tersebut. Nah, untuk risperidon, trihexyphenidyl, dan haloperidol ini diberikan masing-masing 60 tablet untuk 1 bulan. Dengan dosis dan aturan minum ketiga obat ini adalah sama, yaitu diminum 2 kali sehari 1 tablet setelah makan dan harus dihabiskan. Kemudian obat ini tidak dapat diulang tanpa resep dokter. Untuk informasi-informasi konseling itu karena obat ini termasuk golongan psikotropik, efek sampingnya tadi ada salah satunya itu kantuk, dan sebaiknya diminum bila sedang tidak beraktivitas. Kemudian jika sebaiknya sebelum obatnya itu habis, nanti si pasien ini kita anjurkan untuk kontrol ke dokter lagi supaya obatnya tidak putus. Dan yang terakhir ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Ada ISO volume 51, ada website Pionas, kemudian ada MIMS juga. Ya, sekian dari saya. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya, Laila. Saya di sini selanjutnya ada resep dari Rumah Sakit Ridwan Nuraksa. Dalam resepnya tersebut ada Feburik, tablet nomor 14, dengan nama pasien Tuan Gunawan Indra, nomor rekam medisnya tidak ada, tanggal lahir atau umurnya 41, dengan berat badan tidak diketahui, nama dokter Eni Ambarwati. Di sini ada narasi resep di atas, yaitu dengan bahasa Latin, resep Feburik tab nomor 14, Signa Simel Dedi
Dengan bahasa Indonesianya, ambillah Feburik tablet sebanyak 14, tandai 1 kali sehari 1 tablet. Selanjutnya, dilakukan screening. Nama dokternya ada, SIK dokter ada, alamat dokternya ada, nama pasien ada, umur ada, kecuali BB ya, BB tidak ada, terus jenis kelaminnya ada, pria. Alamat dan nomor telepon pasien tidak ada, dapat ditanyakan saat penyerahan obat. Kemudian tanggal penulisan resep ada. Kesesuaian farmasetika bentuk sediaan ada, yaitu tablet. Dosisnya itu tidak ada. Tapi kebanyakan Feburik yang digunakan yaitu 80 mg. Kemudian potensi sediaan tidak ada, stabilitas tidak ada, inkompatibilitas tidak ada, cara dan lama pengobatan ada. Kesimpulannya, resep tersebut dapat dilayani dikarenakan kelengkapan pada kajian administrasi dan farmasetika, syarat yang tidak ada masih dapat ditolerir. Kemudian ada bentuk sediaan dan kekuatan lainnya. Dalam resep Feburik tablet lainnya ada 80 mg dan 40 mg dengan tablet salut. Dosis tablet dosis lazimnya pada awal penggunaan 4 mg per harinya. Untuk dosis pemeliharaannya itu 4-8 mg per hari. Dosis maksimalnya yaitu 8 mg per hari. Keterangan sesuai. Khasiat atau penggunaan untuk Feburik ini untuk penanganan hiperuresemia kronis pada pasien penderita asam urat yang kurang memadai untuk mengkonsumsi dosis allopurinol secara maksimal, yang tidak toleran terhadap allopurinol atau yang tidak dianjurkan untuk menjalani pengobatan dengan allopurinol. Harganya yaitu untuk 1 strip dengan 10 tablet yaitu 80 mg, harganya 256.000. Untuk penyimpanannya, ambil obat sesuai yang diminta dalam resep tersebut, masukkan ke dalam wadah, kemas obat, beri etiket, label, dan lakukan piok pada pasien. Lanjut ke etiket. Untuk etiketnya yaitu ada apoteknya, terus nama apotekernya Lailes ini. Untuk nama pasiennya Tuan Gunawan digunakan 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan untuk obat dalam. Dan untuk salinan resep itu ada nama dokter, tanggal dibuatnya, tanggal dibuatan salinan resep dan tanggal dibuatnya resep, terus nama pasien dan umur dengan resep Feburik tablet dengan 14. Kemudian penyerahannya, saat menyerahkan obat ke pasien, verifikasi ketetapan obat dalam resep. Feburik, obat ini diberikan masing-masing 14 tablet untuk 2 minggu ya Pak, dengan dosis dan aturan minuman 1 kali sehari 1 tablet diminum setelah makan dan harus dihabiskan. Dan obat ini tidak dapat diulang tanpa resep dokter. Untuk daftar pustaka ada di drugs.com dan Pionas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afif. Ya, saya Afif Raihan. Saya akan menjelaskan resep dari Dr. Ahmad Kardi, spesialis anak. Di sini resepnya ada Sanprima, ada Erisan B, dan Histapan. Ke bawah. Ya, stop di screening resep. Ke screening resep. Nah, di sini di screening resep, screening administratifnya itu nama dokter ada, SIP ada, nomor telepon ada, alamat dokter ada, tanggal penulisan resep ada, tanda resep ada, nama obat ada, dosis ada, bentuk sediaan ada, jumlah yang diminta ada, aturan pemakaian ada, nama pasien ada, umur pasien atau bobot badan ada, alamat pasien tidak ada, nomor telepon tidak ada, paraf tanda tangan dokter ada. Ke bawah.
Untuk screening resep farmasetika itu bentuk sediaannya ada, dosisnya ada, potensi, stabilitas, dan inkompatibilitasnya tidak ada, dan cara pemberian obatnya tidak ada, hanya lama pemberian obat. Lanjut dosis aja. Di sini ada perhitungan dosis. Perhitungan dosis itu ada Erisan B tablet. Dosis yang diberikan adalah 100 mg dan untuk dewasa adalah 500 mg per 4 gram. DM untuk anak 2 tahun yaitu ada 71,42 mg per 571,42 mg. Tiap bungkus mengandung eritromisin stearat 100 mg. Untuk perhitungan satu kali pakai itu 100 mg yang melebihi dari dosis maksimum sekali pakai. Tetapi untuk dosis sehari dia tidak melebihi dosis maksimum sehari. Dan untuk dosis lazim sekali untuk anak 2 tahun, takaran pemakaiannya untuk sekali pakai 1 kali 100 mg yaitu 100 mg, untuk 3 hari sekali yaitu 300 mg. Ke bawah. Untuk histapan, dosis sehari yang diberikan oleh dokter adalah 3 kali 12 mg sama dengan 37,5 mg. Dan untuk Sanprima tablet yang berisi sulfamethoxazole 400 mg, trimetoprim 80 mg. Dosis lazim sehari sulfamethoxazole untuk anak adalah 30 mg per kilogram. Sulfamethoxazole 1 kali 400 mg 400, trimetoprim 80 mg. Untuk penimbangan bahan, ada Erisan B 200 mg yaitu dihitung 100 mg dikali 15 dibagi 200 mg sama dengan 7,5 tablet dibulatkan jadi 8 tablet. Ada Sanprima itu sepertiga dikali 15 tablet sama dengan 5 tablet. Histapan 12,5 mg dikali 15 per 50 mg sama dengan 3,75 tablet atau 4 tablet. Untuk peracikan bahan, disiapkan semua alat dan bahan yang digunakan, disiapkan obat sesuai dengan perhitungan bahan. Obat yang telah disiapkan kemudian dimasukkan ke dalam penghalus elektrik atau blender untuk dihaluskan hingga homogen. Lalu dibungkus serbuk homogen tersebut ke dalam kertas pembungkus sebanyak 15 bungkus menggunakan alat pengisi serbuk. Untuk penyerahan resep, sebelum menyerahkan obat kepada pasien, apoteker harus kembali melakukan pengecekan kesesuaian nama dokter, nama pasien, obat, sediaan, dosis, jumlah obat, aturan pakai, dan etiket. Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. Penyerahan, obat racikan yang berbentuk serbuk ini merupakan obat untuk mengobati diare. Obat ini diminum 3 kali sehari, 1 bungkus pada pagi, siang, dan malam hari sebelum makan. Diinformasikan pula kepada pasien bahwa obat dapat menyebabkan gangguan saluran pencernaan, mengantuk, dan sakit kepala. Obat-obat ini harus disimpan pada tempat yang kering dan tidak terpapar sinar secara langsung karena peka terhadap cahaya, lembab, dan udara. Jika keadaan klinis belum ada perubahan setelah pengobatan atau menggunakan obat, maka segera menghubungi dokter. Jangan pernah melakukan dosis penggunaan. Daftar pusakanya dari drugs.com. Selanjutnya dilanjutkan oleh Revi. Butangnya aja kalau lihat. Selanjutnya saya menjelaskan dengan resep isoprinosin sirup, nalgestan, longatain, timelon, equal GS.
Selanjutnya, resep ditulis oleh Dr. Kusnomarto Atmojo dengan pasien yang bernama Afik Fareza adalah sebagai berikut. Resep pertama bahasa Latinnya itu isoprinosin sirup FL signa 3 DDD setengah concealer dis. Bahasa Indonesianya itu ambillah isoprinosin sirup, tandai dengan aturan 3 kali 1 hari setengah sendok teh. Resep kedua ada Nalgestan 1/6 tablet Longatain, 1/6 cap, dan Timelon 1,5 mg. Equal quantum satis. Misce fac fulfres datales dosis numero. Lalu yaitu resep ketiga, Sanmol, ambillah Sanmol sebanyak 1 botol, tandai dengan aturan pakai diminum 3 kali sehari 0,9 mili bila panas. Resep keempat yaitu ambillah Zamel sebanyak 1 botol, tandai dengan aturan pakai 1 kali sehari 0,5 mili. Lalu ada screening resep, tanggal resep ada, nama dokter ada, SIP ada, alamat dokter ada, nomor telepon dokter tidak ada, nama pasien ada, lalu umur ada, jenis kelamin ada, jenis kelamin tidak ada, berat badan yaitu 9,4 kilo, alamatnya ada. Keterangannya secara administrasi, resep tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi. Namun untuk jenis kelamin dapat dilihat dari nama atau secara kasat mata. Untuk paraf dapat diingatkan kembali dokter yang bersangkutan. Lalu kesesuaian farmasetikanya, nama obat ada, dosisnya ada, perintahnya ada, cara penggunaan ada. Kesimpulannya, resep tersebut dapat dilayani karena cukup lengkap kelengkapan administrasi dan farmasetikanya. Mengenai sediaan obat yang harus diberikan, dapat dikonfirmasi ulang dengan dokter yang memberikan resep. Lalu bentuk sediaannya, isoprinosin sirup, yaitu Isprinol tablet, lalu Timelon tablet, Longatain tablet, Sanmol drop, Zamel drop. Dosis. Lalu langsung lanjut ke perhitungan dosis. Isoprinosin dosis lazimnya 1 kali yaitu 50 sampai 100 mg kilogram berat badan per hari tiap 4 jam. Berat badan pasien yaitu 9,4 kilo. Maka dosis lazim 1 kali yaitu 50 dikurang 100 mg dikali 9,4 kg per berat badan per hari. Jadi hasilnya 470 mg. Dosis resep yaitu 1 kali setengah sendok teh.
Jadi 125 mili dikali 3 kali, yaitu 375 mili per hari. Kurang sesuai. Nalgestan yaitu phenylpranolamin HCl. Dosis anaknya 1 sampai 2 mg per kilogram per hari. Dosis dalam resep yaitu 1/6 dikali 25 menjadi hasilnya yaitu 4,16 mg sesuai. Itu yang kedua, kloramfeniramin maleat yaitu dosis lazim 1 sampai 2 tahun yaitu 1 mg 2 kali per hari. 2 sampai 5 tahun yaitu 1 mg. Rentang waktunya 4 sampai 6 jam. Yaitu dosis dalam resep sama dengan sekali sama dengan 1/6 dikali 4 mg hasilnya 0,66 mg. Seharinya jadi 0,66 dikali 3 yaitu 2 mg sesuai. Selanjutnya ada metilprednisolon. Dosis lazimnya 0,7 mg berat badan per hari. Yaitu di 3 kali sehari. Dosis dalam resepnya sekalinya itu 1,5 mg. Dosis seharinya yaitu 1,5 mg dikali 3 hasilnya 3/4 mg. Jadi 3,75 mg kurang sesuai. Yang keempat, longatain yaitu dosis anaknya 7,5 mg per hari. Dosis dalam resepnya 1/6 tablet sama dengan 8,33 mg. Dosis seharinya yaitu 25 mg kelebihan dosis. Sunmol drop, dosis lazimnya maksimal 4 sampai 6 kali per hari. Berat badan bayinya 9,4 dikali 10 dikurang 15 jadi 94 sampai 150 mg. Maksimalnya yaitu 376 sampai 564 mg per hari. Dosis dalam resepnya yaitu 0,9 mili. Dosis dalam resepnya yaitu 0,15 kurang sesuai. Selanjutnya ada khasiat atau khasiat, kegunaan atau efek samping. Dan efek samping. Isoprinosin khasiatnya mengobati infeksi virus, influenza, campak, parotitis, varicella, hepatitis A, dan demam berdarah. Efek sampingnya peningkatan sementara asam urat pada urin atau serum. Yang kedua yaitu nalgestan, yaitu khasiatnya meringankan bersin-bersin dan hidung tersumbat karena pilek. Efek sampingnya mengantuk, gangguan pencernaan, takikardia, aritmia, mulut kering. Yang ketiga yaitu timelon, khasiatnya mengobati gangguan endokrin, reumatik, kulit, alergi pada mata, saluran pernafasan, dan lain-lain. Efek sampingnya itu gangguan elektrolit dan cairan tubuh, resistensi Na, gagal jantung kongestif, hipertensi. Lalu selanjutnya ada longatain, khasiatnya batuk karena bronkitis kronik dan akut laringitis, trakeitis, influenza, pilek, rasa sakit karena batuk spasmodik. Efek sampingnya biasanya terjadi pusing, gangguan pencernaan, eksitasi, kebingungan, dan gangguan pernafasan. Karena dapat terjadi overdosis.
Selanjutnya ada Sanmol. Khasiatnya rasa sakit termasuk sakit kepala, gigi, demam, disertai influenza dan demam setelah imunisasi. Efek sampingnya itu dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati. Selanjutnya ada Zamel. Khasiatnya pencegahan dan pengobatan definisi vitamin dan mineral pada anak dalam masa pertumbuhan. Efek sampingnya tidak ada. Lalu selanjutnya ada analisis harga. Isoprinosin yaitu yang 60 mili berkisar 101 sampai 180. Nalgestan yaitu 5.000 sampai 2.500 per strip. Isinya 4 tablet. Timelon yaitu berharga 32.000 sampai 61 per strip. Isinya 10 tablet. Longatin yaitu berkisar 41.500 sampai 90.500 per strip, isinya 10 tablet. Sanmol Drops itu 15 mili, 18.000 sampai 43.500 kisarannya. Zamel Drops yaitu 16 milinya berkisar 40.000 sampai 88.500. Penyiapannya yaitu selanjutnya cara pakai obatnya. Diambil isoprinosin sirup F1 sebanyak 1 botol, kemudian dimasukkan ke dalam plastik kemasan dan diberikan etiket putih. Pada etiket tersebut ditulis nama pasien, nomor resep, tanggal penyerahan obat, dalam resep serta aturan pakaiannya 3 kali sehari setengah sendok teh. Pembuatan racikan batuk pilek yaitu siapkan alat racik seperti mortar, alu, dan timbangan. Yaitu percampurannya yaitu lapisi lumpang dengan sedikit equal, masukkan mulai dari jumlah yang terkecil dahulu yaitu nalgestan, longatin, timelon, gross atau homogen. Masa serbuk dibagi 2 bagian sama banyak. Setelah itu masing-masing dibagi puyer. Selanjutnya masukkan serbuk ke dalam perkamen yang telah disiapkan, bungkus rapi, masukkan ke dalam klip plastik, dan beri etiket putih 3 kali sehari 1 bungkus. Selanjutnya diambil Sanmol Drops sebanyak 1 botol, kemudian dimasukkan ke dalam plastik kemasan dan diberi etiket putih. Pada etiket tersebut ditulis nama pasien, nomor resep, tanggal penyerahan obat, dalam resep, serta aturan pakaiannya 3 kali sehari sebanyak 0,9 mili bila panas. Selanjutnya diambil Zamel Drop sebanyak 1 botol, kemudian dimasukkan ke dalam plastik kemasan dan diberi etiket putih. Pada etiket tersebut ditulis nama pasien, nomor resep, tanggal penyerahan obat, dalam resep, serta aturan pakaiannya 1 kali sehari 1 sendok teh. Dan ini etiketnya. Lalu daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.